minyak goreng naik, borong, BBM naik, terus borong juga, gaji naik. Bohong sama istri, kelakuan memang lu ya. Hey guys, selamat datang di Mang Acuy Channel, sumber segala wawasan gak penting yang lahir dari rasa penasaran gue. Dan hari ini, gue Acuy mau ngomong tentang ekonomi. Coba komen di bawah kalau buat kalian ini terdengar familiar. Calon pemimpin yang janji bakal bikin harga pangan murah, tempat tinggal murah, baju murah, pokoknya semua murah. Semua butuh dong, sandang, pangan, papan tuh kebutuhan semua orang. Wajar dong ketika pemimpin ingin semuanya jadi murah buat rakyatnya. Bentar dulu, nggak semudah itu Patrick. Pertanyaannya adalah, menurut kalian semua hal-hal tadi, sandang, pangan, papan tadi, datangnya dari mana? Jatuh dari langit? Semuanya ada rantai produksi dan distribusinya. Banyak konsumen yang mau, banyak orang yang merasa butuh dengan produk yang sedikit menjadi mahal. Produknya banyak, nggak ada yang mau, harganya jadi murah. Kayak video gue, ya Allah sedih banget ya. Pemerintah punya beberapa cara untuk mengatur harga ini. Ada dua cara yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kontrol harga, yang kedua adalah subsidi. Kontrol harga itu biasanya ada dua caranya. Harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Mungkin kalau kalian sering mendengar kemarin waktu kasus minyak ada head itu, nah itulah yang terjadi. Jadi harga eceran tertinggi itu adalah ketika pemerintah menentukan berapa harga jual produk tersebut tertinggi maksimal, gak boleh lebih dari itu harga produknya. Apa manfaatnya? Banyak, bagus, mungkin, semua ada resikonya, dan ini pun ada resikonya. Ada kemungkinan produsen bisa jadi gak untung. Gua kasih contoh kasus biasa. Harga tiket film kuntilanak, film tentang kuntilanak, dibatasi maksimal Rp5.000. Murah banget, iyalah, dibatasi. Konsumen otomatis dong tertarik. Wah, nih ada opsi apa nih, nonton film goceng doang, ya kan? Kenapa enggak? Ya cuma goceng, nah banyak lah masa yang nonton akhirnya kan. Tapi karena keterbatasan alat dan lain-lain ya mungkin mereka bisa jadi nggak untung. Tadi gue bilang mereka bisa jadi mungkin nggak untung. Karena mereka nggak untung, otomatis mereka nggak bisa nyari kehidupan di situ dong. Karena tadi kan keuntungannya dikit dari bikin film, mereka nggak bisa nyari kehidupan di situ. Akhirnya yang bikin film makin dikit, tapi penonton masih banyak karena murah. Jadi di ekonomi itu ada istilah ketika permintaan, ketika demand bertemu supply, dan itu akhirnya harganya ketemu, itu disebut equilibrium. Dan harga eceran tertinggi ini bisa tidak equilibrium karena produsennya akhirnya memproduksi sedikit karena nggak untung, nggak menguntungkan, sedangkan konsumen demandnya banyak. Dan dengan terbatasnya harga ini, mereka akhirnya nggak bisa mengembangkan proses pembuatannya. Mungkin awalnya orang bakal nonton, tapi lama kelamaan bisa jadi orang bakal kayak ya udah lah, ya murah, tapi nggak bagus. Nah, itu salah satu resiko dari harga eceran tertinggi. Karena namanya ekonomi ya kan, semua tergantung supply dan demand gitu. Banyak yang sedikit radikal, mungkin ekonom radikal kalau gue bilang, yang menganggap bahwa ya semua itu biarin aja. Harusnya pemerintah tuh nggak usah ngatur apapun, biarkan pasar menentukan harga sesuatu tuh, nilai sesuatu tuh biar ditentukan oleh pasar. Cuma ya itu menurut gue radikal gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue emang pemerintah harus turun gitu. Kontrol harga yang kedua, harga eceran terendah. Bisa, pemerintah bisa nentuin sesuatu itu. Harganya nggak boleh di bawah, harus selalu di atas harga yang ditentukan, nilai yang ditentukan. Bisa pemerintah nentuin. Gua nggak inget hal yang mungkin itu pernah diterapkan di Indonesia di produk apa. Cuma ada manfaatnya nggak? Ada, tapi ada resikonya juga. Resikonya ada juga sama. Gue bakal kasih contoh kasus. Tiket nonton film yang berkaitan dengan pocong, harganya minimal 100.000. Jadi harganya 100.000 ke atas.
kualitas film pocong waktu awal-awal itu meningkat karena mahal harganya. Masalahnya, apakah itu sesuai dengan daya beli konsumennya? Konsumen yang nyari produk itu, orang yang pengen nonton film pocong mau nggak bayar segitu dan nganggap dengan harga segitu maka produsennya bakal untung terus juga enggak. Karena ketika nggak ada konsumen, ya otomatis dong, berarti barangnya nggak laku. Sebagus apapun produk lu, sekeren apapun, kalau nggak ada yang beli, nggak ada harganya, ya kan? Dan lagi-lagi muncul masalah ketika tiba-tiba muncul alternatif film lain. Mereka lari ke situ, lebih murah dan efeknya sama yang mereka rasakan. Ngapain nonton film pocong? Cara yang kedua pemerintah mengendalikan harga adalah subsidi. Nah ini menarik karena ya lagi rame lah BBM mau naik katanya, mau dicabut subsidinya. Nah ini kita perlu tahu nih subsidi ini apa sih, dan kenapa sesuatu disubsidi, dan risiko apa terhadap produk tersebut dengan disubsidi. Subsidi itu adalah ketika pemerintah mengalirkan dana ke produsen sebuah produk untuk alasan tertentu. Ada juga yang bilang bahwa ya itu sebenarnya nggak perlu. Banyak dalam kasus nyatanya banyak produk yang disubsidi itu sebenarnya nggak membutuhkan untuk disubsidi produsennya. Tapi menurut gue resiko terbesar dari sesuatu produk bila disubsidi adalah mengecilkan hati produsen untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas dan daya saing. Ketika BBM di Indonesia disubsidi lewat Pertamina, maka kemungkinan besar orang bakal beli di Pertamina karena ada subsidi. Ada kemungkinan Pertamina itu nggak bakal berinovasi dalam layanannya dan lain-lainnya gitu. Walaupun ada pesaingnya seperti Shell dan lain-lain, mereka lebih pilih Pertamina karena ada alasan lain gitu. Selain harga BBM di situ disubsidi, jadi itu meningkatkan daya saing. Itu dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, ketika ada produk yang disubsidi, ada kemungkinan konsumen bakal abai dengan alternatif produk yang mungkin aja alternatif produk itu bisa lebih berkembang dibanding produk yang disubsidi itu. Contoh lagi, film lagi, pemerintah ngasih subsidi ini buat sineas-sineas lokal, filmmaker lokal untuk bikin sinetron tentang hantu tokoh dahulu kala, ngelihat zaman modern ini sebagai hantu. Nah, masih film hantu. Nah itu disubsidi tuh, genre itu disubsidi. Jadi mereka dapat aliran dana untuk menghasilkan produk. Jadi harganya tetap murah, kualitas bagus, karena dapat aliran dana. Tapi awalnya mereka bisa sukses karena itu kualitas dan harga dibayarnya gak sesuai kan. Orang ya tertarik lah istilahnya kan, kenapa enggak gitu loh. Bagus kok, murah lagi. Nah itu loh, orang tertarik gitu kan. Akhirnya orang banyak yang nonton karena itu kayak seakan-akan gratis gitu loh. Walaupun kayak listrik dan segala macam berbayar gitu loh. Mereka akhirnya terbiasa tiap hari atau tiap malam nonton sinetron yang disubsidi itu gitu loh. Dan kualitasnya bagus, levelnya wah gitu loh. Buat sinetron wah, bukan level yang kita tahu, levelnya wah gitu loh. Nonton sinetron tersebut tiap malam jadi kebiasaan, jadi membudaya. Orang nonton aja udah gitu kan, bukan karena sinematografinya bagus atau kan kualitas ceritanya bagus, bukan, karena ya ada gratis nonton, ya udah nonton gitu lah. Akhirnya filmmaker dan sineas ya udah bikin itu aja, murah ya, pasti duitnya dari pemerintah gitu, daripada kita bikin terus berharap kepada market, kepada pasar bakal nonton apa enggak, mendingan udah pasti aja dari pemerintah duitnya gitu lah kan, bikin itu aja udah. Karena dorongan subsidi tadi akhirnya ada kemungkinan sineas itu bakal ya udah cari aman aja udah gitu aja, template aja semuanya. Tapi ketika tiba-tiba terjadi jeder, muncul series barat, Breaking Bad namanya. Edgy banget ya kan, edgy banget nih ceritanya, wah keren tapi seru gitu kan, kayaknya kualitasnya bagus. Tapi orang harus bayar nih, harus langganan nih, ya kan, keluar duit. Mereka biasanya nonton gratis nih kan. Tapi lihat dari kualitasnya, banyak yang kayak worth it kali nih ya kan, mungkin ya gue bayar nggak apa-apa deh, kayaknya bagus emang soalnya gitu kan. Orang akhirnya pada nonton. Karena apa? Karena beda, ada inovasinya, ada segala macamnya yang kita nggak tahu, kita nggak dapet dari produk yang akhirnya template karena disubsidi. Tiba-tiba jeder lagi, harga sewa perlengkapan buat recording nih, buat recording series sinetron naik nih tiba-tiba. Nah loh, akhirnya dana pemerintah
buat subsidi sinetron tadi. Kesedot terus dong, ya kan? Akhirnya dicabut aja kan. Rakyat protes lah. Ya pasti ada yang protes. Kenapa? Karena mereka terbiasa nonton sinetron itu tiap malam. Walaupun mereka nggak tahu nilai sebenarnya dari sinetron tersebut, karena biasa gitu-gitu aja gitu loh. Hanya kalau nggak punya duit dan sok-sokan, jalan-jalan ke puncak kemana-mana, pakai bensin subsidi, malu-maluin. Nah, itu tuh tadi pokoknya 2 cara pemerintah buat mempengaruhi harga sesuatu produk. Yang pasti, caranya itu fair, dua-duanya itu fair. Dan secara jangka pendek maupun jangka panjang bisa bermanfaat dua-duanya. Tapi perlu disadari oleh kalian sendiri mengeluarkan keputusan-keputusan seperti itu tuh, pemerintah ada resikonya, baik secara ekonomi ataupun ke kita secara kehidupan sehari-hari. Sedikit gue mau ngasih tambahan sedikit nih, karena dari tadi ngomongin film ya kan, nggak enak kalau gue nggak ngomongin ini. Jadi tentang pembajakan film. Jadi pembajakan film itu kalau di ekonomi bisa dibilang kayak mungkin adalah free rider problem. Nah, ketika sesuatu bisa kita dapat secara lebih murah atau mungkin gratis, kenapa kita harus bayar? Ketika sebuah komunitas terlalu banyak yang melakukan hal ini, melakukan free rider ini, semua bakal rugi. Ini contoh gampang adalah ketika lo nongkrong sama teman-teman lo, haus dong, butuh air putih, patungan lah beli air putih. Tiap nongkrong gitu tuh. Tapi ada orang ya gak pernah ikut patungan. Ketika semua berpikir ya udah dia nggak patungan bisa minum, kita semua nggak usah patungan. Apa yang terjadi? Kita semua mati kehausan. Makanya kalau kalian nonton film bajakan, udah diem-diem aja, nggak usah ngajak-ngajak. Kalau kalian nonton film secara legal, baru ngajak. Nonton secara legal. Kalau nggak punya duit gimana? Nah, dalam ekonomi itu salah satu yang paling penting itu, kalau menurut gue sendiri secara pribadi, adalah value atau nilai. Kalau kalian merenung sedikit, nilai atau value segelas air ketika kalian haus dan ketika kalian tidak haus, itu beda. Stop it. Get some help. Kalau contoh di film ada, seandainya kalian seorang penjual gorengan, kalian tapi suka banget sama film nih, kalian pecinta film, kalian tukang gorengan. Nah, berapa gorengan yang harus kalian jual supaya labanya cukup buat kalian nonton film? Terus kalian tanya, keringat jual segitu banyak, seimbang nggak dengan pengalaman dan nilai yang kalian dapat dan istilahnya kebahagiaan kalian bisa nonton film? Dan pada akhirnya adalah buat kalian yang beli paket internet terus nonton video ini sampai habis, makasih banyak. Itu semua bakal sangat bernilai dan buat gue secara pribadi dan buat algoritma YouTube. Gue pamit dulu diri, terus belajar, bye bye.